Nama saya Zaki Akbar Rizkullah. Di sini saya akan membuat sebuah tampilan web. Tugas dari Bapak Rozak modul 2. Yang pertama-tama kita buka SAM dulu. Lalu klik Apache dan juga MySQL. Oke, kalau sudah kita akan ngoding tentunya. Di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code. Lalu oh iya, lupa. Pertama-tama juga kita bikin yang namanya sebuah folder, yang dimana itu akan di sini di htdocs gunanya apa, nanti kita akan memanggil sebuah web lewat localhost, bisa juga langsung dari foldernya langsung. Pertama-tama kita bikin folder, lalu klik modul 2. Oke, kosong ya. Oke, kalau sudah kita buka, klik new, Ctrl N, lalu klik save. Lalu kita tulis home.html. Oke, lalu save. Oke, kalau sudah kita klik yang pertama-tama kita bikin dulu tampilannya. Sorry. Oke. Lalu di sini ganti jadi home. Ya, buat di atas ada tulisan home. Oke. Yang kedua, di sini saya menggunakan style ya di sini. Kenapa? Karena nanti saya akan mau bikin tentunya di website itu ada backgroundnya. Backgroundnya tentu saja bisa gerak-gerak. Klik style, lalu klik body, lalu kurung kurawa, background image, lalu pilih no repeat. Gunanya apa? Kalau nanti kita tanpa menggunakan style, background yang kita masukkan nanti otomatis banyak terdoubling ya, nanti saya contohkan. Oke. Kalau sudah, kita rapikan dulu. Oke. Lalu di sini saya akan bikin body, background. Nah, di sini saya akan memanggil backgroundnya, tapi nanti saja. Lalu kita klik link. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, saya akan menggunakan CSS untuk mempercantik web saya. Klik link rel. Oke. Lalu klik style sheet. Oke. Lalu herb. Lalu nanti kita akan memanggil style CSS-nya di sini. Tapi kita tutup saja dulu. Kalau sudah, ini. Oke. Karena sudah malam ya guys. Lalu kita akan mau bikin sebuah tampilan navigasi atau bar di atas. Yang pertama kita bikin navigasi, nav ya. Sorry. Lalu kita tambahkan ul. Ul itu apa? Itu underline list.
Jadi nanti kita akan melis maksudnya kita akan bikin teks supaya itu bisa tersusun rapi gitu. Nah, yang kedua kita bikin li atau list. Nah, ini yang kita bikin li saja kepanjangan. Lalu klik a herb. Ini gunanya apa? Nanti kita akan ketika teks itu diklik, kita akan berpindah ke halaman berikutnya. Oke, seperti ini, home.html. Nanti saya jelaskan sedikit. Lalu kelas tombol biru. Nah, di sini saya akan menggunakan tombol biru. Gunanya apa? Nanti di teks itu ada sebuah istilah gambar opal lah, buat mempercantik aja sih. Lalu klik home. Oke, ini kita copy saja supaya tidak memakan waktu ya. Set. Di sini kosongkan saja karena CV tidak ada juga diperintahkan. Jadi kita tulis saja download CV. Sebenarnya bisa saja sih. Ini kontak. Nah, di sini nanti kita panggil satu-satu, misal kontak.html. Lalu di sini tulis saja about. Oke, kalau sudah ini kita rapikan dulu sedikit. Set. Nah, oke, kalau sudah oke, kalau sudah kita akan bikin yang namanya, bentar ya. Kita BR dulu spasi biar ada space. BR itu gunanya untuk bikin kita jarak gitu. Oke. Di sini klik center. Center gunanya apa? Ya, kita akan bikin sebuah, karena kita bikin di dalam ini, jadi otomatis semua elemen-elemen HTML itu berada di tengah gitu. Seperti kita akan memanggil image di perintah, ya kita akan search. Nanti saya akan panggil di sini. Kita bikin saja dulu gambar. Itu nanti di sini ada sebuah filenya. Ini foldernya btw nanti kita bikin. Oh ya, kalau gitu kita bikin dulu foldernya. Misal misal di sini foldernya yaitu gambar. Lalu kita pilih gambar tersebut. Misal saya akan kita coba dulu di background. Nah, di sini kebetulan saya sudah save. Lalu kita pilih backgroundnya nanti, gambar saya, sorry. Ini saya akan copy. Lalu kita cari data C, sum, htdocs modul 2 gambar, lalu kita taruh di sini. Oke, saya hapus dulu. Oke, kalau sudah tadi modul 2, kalau sudah panggil saja di sini picture, di sini ada picture kosong 04 JPG. Oke, lanjut. Lalu di sini tambahkan width supaya nanti biar gambarnya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Jadi kita pilih size ya, bahasa gaul, bahasa sekarang itu size 250 pixel ya, atau bisa juga tidak usah sih, tutup kurung.
Lalu kita tambahkan heading di sini. Gunanya apa? Saya akan mau bikin yang namanya, pertama-tama kita bikin style dulu sini seperti biasa, terus color. Lalu di sini ada tulisan kita namakan elemen white. Lalu di sini kita tulis nama saya kebetulan Zaki Aikmal Rizkulah. Oke, kalau sudah kita ke bawah, lalu bikin style, lalu bikin color white, lalu ketik di sini terserah sih, kan di sana tertulis gelar kalian. Kita pakai MCom ya, semoga saya jadi magister komputer. Wah, amin, doakan ya guys. Kita kurang aja. Mana ini. Salah saya di sini. Nah, oke, kita lanjut. Sekarang kita bikin yang namanya ini kita akan sini dulu biar rapi. Lalu kita bikin namanya HR. HR itu apa? HR itu adalah sebuah elemen garis yang akan memisahkan antara teks ini dengan teks di bawah. Oke. Lalu kita bikin namanya div. Div itu buat nanti kita. Lalu di sini saya akan bikin yang namanya class section. Oke. Kalau sudah, kita bikin center jelas. Lalu kita bikin heading 2. Oke, kalau sudah, kita bikin di sini style dulu yang pastinya biar mempercantik aja seperti biasa. White. Kalau sudah, kita tulis overview. Oke, sudah. Lalu kita akan bikin sebuah paragraf, tapi di sini saya akan menggunakan block quote. Block quote itu apa? Nanti saya jelaskan sambil kita mengerjakan. Block quote, lalu kita pilih style, color, lalu white. Oke, tulis di sini. Hai, saya web developer. Saat ini sedang belajar HTML. Lalu bisa terlihat di sini. Nah, di sini ada jarak di antara ketika memakai paragraf, maka tulisan text ini akan berada di sini. Nah, kalau memakai block quote, dia akan memberi jarak pada teks tersebut. Oke, di sini saya akan ubah warnanya menjadi putih ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya kita akan bikin namanya div lagi. Di sini div lagi. Kita akan bikin center. Lalu kita akan bikin namanya table ya. Gunanya apa? Ya terlihat di soal
kita bikin ada yang namanya skill dan pengalaman. Nah, kita menggunakan namanya table. Lalu di sini ada klik border. Lalu sini satu. Lalu di sini klik style. Lalu color. Klik red. Lalu di sini ada border. Lalu tulis di sini 3. Lalu klik cell padding. Lalu 3. Lalu di sini cell spasi ada cell spacing 3. Oke. Nah, kalau sudah, klik aja di sini. Lalu kita bikin tr table row bikin kotak gitu, tr. Lalu kita bikin sini stylenya dulu. Di sini style color, lalu klik white seperti biasa. Lalu di sini tulis spasi. Lalu di sini ada td dan klik sini align. Sini bikin align td itu tabel data ya. Lalu klik center. Lalu klik color, background color, tulis di sini black. Gunanya apa? Nanti kita lihat bersama. Tulis di sini skill. Oke. Lalu di sini copy saja. Terus permanen pengalaman. Oke. Lalu tr di sini kita bikin lagi tr, yaitu table row. Lalu klik background color sama dengan black. Lalu style-nya kita menggunakan color white seperti biasa. Lalu kita bikin tabel data. Di sini kita tulis HTML. HTML beginner. Kita copy saja. Habis itu BR. Copy. Oke. Kalau sudah, kita ganti tulisannya CSS. Kita tulis HTML beginner, CSS beginner, ini JavaScript. Lalu kita bikin juga
kita copy saja supaya mempersingkat waktu ya. Di sini kita tulis pernah magang di terus ya, pernah magang di Bandung Komputer. Lalu di sini tulis pengalaman saya di organisasi, kebetulan saya pernah jadi ketua OSIS, dan itu saja. Pernah menjadi wakil ketua OSIS. Di sini open source saya tidak tahu, jadi saya tulis open source. Oke, udah. Lalu kita akan bikin namanya, bukan bikin namanya. Oh ya, bener. Kita akan bikin footer yang pastinya. BR di sebelah sini. BR memberi jarak saja. Lalu kita bikin footer. Tulis saja P copyright 2024 @ kebetulan saya ada akun namanya Zaki Akmal 6 @gmail.com. Oke. Untuk tampilannya seperti ini, masih dasar karena saya belum menggunakan CSS. Yang kedua, kita bikin lagi namanya file kontak. Iya, kontak HTML. Dan juga about. Karena kebetulan sama, jadi saya izin ya untuk mengopi yang sebelah sini dari klik HTML. Tulis di sini kontak, lalu di sini izin mengopi untuk yang bagian navigasinya saja. Ya, dan dari sini tentu saja image ya. Lalu klik di sini. Oke. Oh ya, saya lupa di sini .html. Oke, nanti itu kita urus. Lalu yang kedua, kita akan bikin namanya form. Oke, yang pertama kita akan bikin form di sebelah sini. Pertama kita bikin namanya center. Di situ kan tertulis ada kontak us, kontak ya itu. Lalu sini style, color white. Lalu klik di sini. Contact us. Nah, saya bikin us. Lalu BR memberi jarak spacing. Kita bikin di sini saya memakai namanya block quote. Ya, supaya tulisannya tidak terlalu ke pinggir. Oke, jadi seperti ini. Block quote. Oke. Lalu klik di sini form. Lalu di sini style, color seperti biasa, white. Lalu di sini ada action ya. Nah, kebetulan actionnya di sini kalau kita mau bikin actionnya itu bikin di baru ya. Itu gunanya apa? Nanti ketika kita mengklik submit itu akan berpindah form seperti itu, adik-adik. Kita ke bawahkan saja.
Lalu di sini kita bikin labelnya dulu. For email. Lalu di sini ketik saja email. Lalu di sini BR. Kita berikan jarak. Lalu di sini kita bikin input lagi. Type text. Kita bikin teks ya. Lalu kita bikin ID. Lalu kita panggil email. Lalu klik value-nya. Nah, ini tidak usah kosongkan saja. Tutup kurung. Klik BR. Dan BR lagi. Biar ada spasi. Lalu kita bikin namanya table data. Di sini tulis pesan. Saya mau bikin namanya ABR, sorry. Table data. Lalu bikin text area. Gunanya apa? Itu nanti sebuah form yang bisa dibesar dan kecilkan. Nah, seperti ini. Text area calls. Misalkan jaraknya itu 30, lebarnya 30 awal, dan rows-nya cuma kita kasih 2. Oke, lanjut. Ini kita tutup kurung. Oke, sudah. Kalau sudah, kita kasih jarak ya, BR. Oke, kalau sudah, kita bikin lagi namanya, kita bikin BR lagi, memberi jarak spacing. Kita bikin input text ya, bikin inputan yang kalau bisa kita isi, bukan, kalau ini tipenya itu submit. Jadi kalau kita pencet itu bisa ke form selanjutnya. Tapi di sini karena saya tidak bikin, jadi ya submitnya itu tidak kemana-mana. Paham? Asik. Klik kirim. Oke. Lalu di sini, di sini bukan pesan. Oh ya, benar pesan. Oke, kalau sudah, klik di bawah block code. Sini, sorry. Blok QT. Oke. Kalau udah, kita bikin footer lagi. Tulis kita copy saja footernya. Oke. Lalu kita ke uji cobanya. Pencet kontak. Nah, ini untuk tampilannya. Karena ini masih belum ada background image, jadi nanti saja. Sabar. Nanti saya akan bikin. Yang kedua, kita bikin about. Nah, ya. Sini tentu saja klik HTML. Sorry. Lalu di sini kita bikin namanya about. Seperti biasa, izin saya mengopi ini. Sorry, di sini. Set. Kita arahkan ke sini. Oke. Kita save. Lalu kita bikin namanya, sabar.
Oh ya, heading 1. Sorry, saya sampai lupa. Heading 1. Oh, di sini tulis style seperti biasa. Kita copy aja. Ini deh. Karena sudah malam pemirsa, jadi saya copy saja. Kita ganti jadi about me. Ya. Kalau sudah, kita bikin bawahnya. Kita bikin namanya pre. Oh, saya belum jelaskan. Jadi pre itu kegunaannya adalah kalau kalian misal kita pakai P paragraf biasa, itu kalian pastinya pernah kan ketika teks mau dikebawahkan pasti mau pakai BR. Nah, kalau pre ini tidak usah. Itu sesuai dengan teks yang kita ketik. Jadi kalau kita pakai enter, dia mengikuti. Tidak usah pakai BR. Itu kegunaannya. Oke, ini font size. Font size kita 20 pixel. Lalu di sini color, sorry. Efek udah ngantuk. Oh, di sini. Oh, sorry. Ini kita hapus. Color. Color, style, font size. Ya, color white. Sorry. White. Lalu kita ketik ini. Oke. Oh ya, ini saya akan cut dulu. Lalu kita klik ke bawah. Oke. Lalu kita akan mengetik seperti ini. Oh ya, ini pre. Nah, seperti ini guys. Hai, saya adalah web developer. Saat ini sedang belajar HTML. Set. Nah, biasanya kan kalian BR ya. Kalau ini tidak usah. Saya memang baru dalam web development. Titik. Karena itu saya tidak akan pernah berhenti belajar. Titik. Spasi. Saya ingin menguasai HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu tulis simak video lengkap saya. Set. Oke, kalau sudah, kalian bikin div, lalu kelas video 01. Di sini saya akan memanggil video, yaitu dengan panggilan video. Klik with. Lalu untuk tampilannya kita menggunakan 450 pixel untuk lebarannya, dan tingginya 450 pixel. Kita samakan saja. Oh sorry, tidak, 250 saja. Tidak usah panjang-panjang. Lalu kita loop control. Loop control itu apa? Jadi ketika kita memplay
videonya, otomatis dia akan mengulang secara otomatis seperti itu. Nah, ini kita bikin searchingnya, lalu kita klik sini. Oke, kalau sudah, jangan lupa BR, dan di sini kita bikin namanya footer. Footer. Nah, oke, untuk tampilannya seperti ini. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita bikin namanya CSS. Yang pertama kita new, lalu kita klik Ctrl S, lalu kita pilih namanya style 1, terserah namanya apa, CSS. Lalu kita klik save. Nah, ada kan? Nah, untuk pertama kita akan bikin barnya dulu, text barnya. Pertama kita klik namanya body, lalu klik kurung kurawa. Di sini ada font family Arial. Ya, kita akan menggunakan Arial dan sans. Ini Helvetica, ya, otomatis saja. Marginnya kita 0 saja. Padding 0. Oke, seperti itu. Lalu kita bikin headernya, kurukurawa. Background color kita menggunakan itu ya, dark orange. Kita atur dulu. Oke, lalu kita nanti saja itu color white untuk fontnya 10 aja. Lalu di sini paddingnya 1.5 em. Ada perbedaan pixel dan em. Text alignment itu center. Oke, center. Oke, kalau sudah, ke bawah kita bikin navigasi underline list UL. Oke. Sorry, itu bukan namanya ya. Nah, kita bikin list stylenya non, tidak usah. Marginnya kita kasih 0. Paddingnya kasih 0. Lalu displaynya kita kasih flex. Justify content itu kita kasih space evenly supaya ada jarak di antara teks nanti. Lalu kita bikin nav list. Kita bikin margin right-nya itu 20 pixel. Oke. Kita ke bawah, ada navigasi A. Kita klik. Kita bikin colornya itu merah. Tentu saja red. Biar saja. Dan text decoration itu kita kasih non, biar saja. Terus untuk filters titik filters
ya, benar. Kasih padding 2 IM. Lalu kita bikin footernya. Positionnya, sabar. Positionnya itu kita kasih fixed ya, biar di bawah. Widthnya kita kasih 100%. Lalu untuk left kita kasih 0. Supaya apa? Supaya dia tidak, ketika kita bikin tampilan websitenya, dia akan selalu di bawah dan tidak berubah. Bottom, kita bikin 0. Lalu kita bikin background colornya. Background color kita kasih ini, samakan saja yang di atas. Color kita kasih white. Untuk paddingnya kita kasih 1 pixel saja. Text alignment kita kasih center, jelas, karena kita mau tulisan copyrightnya itu di tengah. Nah, clearnya itu bold. Oke, sudah. Nah, sekarang kita bikin tombol biru. Pertama kita bikin a.tbl biru. Oke, sini kita bikin backgroundnya itu kita kasih warna putih. Lalu border radiusnya kita kasih 20 pixel. Di sini ada margin juga, margin top kita kasih 20 pixel. Lalu padding lagi. Di sini saya akan menggunakan 15 pixel, 20 pixel. Lalu di sini 15 pixel, 20 pixel. Oke. Selanjutnya color kita kasih putih, white. White. Lalu di sini ada kursornya. Itu ada kursor pointer. Lalu di sini ada font weight-nya itu bold. Terserah sih. Oke. Sudah, selanjutnya ada lagi tombol biru. Ini kita copy saja. Lalu kita klik text decoration. Itu none. Di bawah ada kursor pointer. Kita pindahkan dulu. Oke. Kalau sudah, kita ke bagian home. Lalu kita di bagian style sheet kita panggil style 1 CSS. Save. Di sini. Oke. Juga. Dan di sini. Style. Lalu. Nah, kalau sudah, sini tampilannya. Oh, di sini karena teksnya tidak ada, karena itu warna putih, jadi saya akan memasukkan backgroundnya dulu. Ya, pertama-tama kita cari dulu backgroundnya. Pertama-tama kita taruh di sini. Bikin folder baru, namanya. Oh bukan, ini untuk video ya. Video. Bukan, salah. Maaf. Pertama-tama kita cari dulu untuk backgroundnya.
Pertama kita cari, oke. Oh, ini klik cut, lalu ke mode 2, ke gambar, langsung ke sini. Oke. Lalu di sini kita panggil saja di bagian background. Sini download. Sorry, di sini. Bentar. Di sini dulu. Di sini tulis saja set gambar download dot sebentar. Oke, di sini saya ulang. Ini klik ini, lalu pilih download 1. Kita Ctrl S, lalu kita klik sini, lalu nah ini tampilannya. Oke, sebentar. Di sini tulisan teksnya masih putih ya. Bentar, saya ganti di sini body background ya. Seperti ini tampilannya. Oke. Lalu di sini kontak kita juga memanggil. Sini. Klik gambar, lalu cari picture background 1. Lalu kita ke bagian kontak. Nah, seperti ini. Oke. Yang terakhir sama juga di sini. Klik hapus. Klik gambar. Lalu di sini ada download 2. Klik save, lalu kita ke about. Sorry. Nah, seperti ini. Nah, nampaknya ini kebalik ya, tapi gak apa-apa. Terus saya akan mau bikin gimana caranya itu tulisan jadi putih. Pertama color, di sini tulis white. Oke. Di sini. Sebentar. Oke. Salah. Di sini saya menggunakan set color white. Oke, sudah. Oh, ini set, maka ini akan jadi warna putih. Oke, lalu saya akan menambahkan di sini yang namanya video. Oke, pertama-tama kita cari dulu videonya. Background video, lalu misalkan saya tambahkan ini, kita cut saja, lalu klik mode 2, taruh di sini. Oke, jika sudah, maka di sini masih belum ada ya, kita tambahkan di sini bagian sini set video Dreamyboard. Lalu hasilnya apa? Seperti ini. Sorry. Oke, seperti ini hasilnya. Incredible. However, if I can create incredible. Itulah fungsi dari loop control. Dia akan mengulang. Oke, sampai sini saja pengerjaan dari web development dari tugas Pak Rozak modul 2. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan dan kata-kata mohon dimaafkan. Untuk tampilannya seperti ini. Kontak. Oke, ini bisa ditarik. Dan di about. Dan ada video. Incredible. Oke, terima kasih. Saya Zakir Nasrullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.